warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin warga insan kita dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara Tadarus Pikiran yang selama ini sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan, dan ini adalah yang kedua yang kita laksanakan setelah atau di luar bulan Ramadan. Tema kita pada malam hari ini yaitu membahas tentang post-truth. Mungkin bagi Anda istilah post-truth ini masih asing. Nah, sehingga pada malam hari ini kita coba mengungkap apa sih post-truth ini, definisinya seperti apa, kemudian bagaimana masyarakat merespon post-truth ini di tengah era digital. Jadi begitu banyak informasi hoax, begitu banyak orang yang menganggap dirinya ahli tetapi tidak memiliki kapasitas untuk berbicara. Betapa banyak kita saksikan para pejabat publik yang lahir secara instan. Nah, di sini di era post-truth ini adalah sebagai jawaban atas kondisi yang kita atau fenomena yang kita lihat pada hari ini, bahwa inilah yang sesungguhnya yang sedang kita hadapi di Indonesia, bahwa era ini disebut dengan era post-truth. Nah, penjelasan tentang era post-truth ini kita coba berdiskusi dengan Bung Dr. Rodian. Ini dokter muda dari UGM, beliau adalah dosen UGM, kelahiran Lendang Nangke, jadi putra Lombok Timur asli. Dan selamat dan sukses tentu saya ucapkan kepada Pak Dokter. Kami persilakan Pak Dokter untuk memberikan kita pandangan, karena saya sendiri ini masih sama dengan publik ya, saya masih awam berbicara tentang post-truth ini seperti apa ya, sehingga kita perlu diberikan pencerahan. Nah, bagaimana sih sejarah post-truth ini berkembang, kemudian bagaimana masyarakat merespon informasi-informasi yang masuk, kemudian bagaimana masyarakat sendiri melihat post-truth ini sebagai sebuah pengetahuan. Saya kira nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Dokter. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Cuing atas waktunya. Ini kali kedua saya diundang ke sini. Artinya di sini kita tidak ada yang lebih tahu dan yang kurang tahu ya. Kita berdiskusi saja mengalir. Nah, ini sebetulnya ada kesinambungan dengan apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, epistemologi aktivitisme ya. Jadi kalau kenapa saya mengajukan ini untuk kita didiskusikan malam ini, sebetulnya kesinambungannya terletak pada pengetahuan itu sendiri. Kalau pertemuan lalu ya, pas saya menyampaikan di sini juga, jadi gerakan aktivisme itu harus matang secara epistemik, secara pengetahuan. Supaya apa? Supaya ketika ada kegiatan yang kemudian digerakkan oleh semangat aktivisme ya, itu tidak bersifat sporadis. Artinya istilah saya itu matang sebelum berproses. Ya, matang sebelum berproses, sehingga seringkali kita melihat arahnya tidak jelas ya, dan tidak berkelanjutan. Karena semua itu memang bisa kita tarik ke dalam satu ukuran sebetulnya ya, berkelanjutan itu ya, yang kemudian baik dari segi pembangunan ya, pemikiran pun itu harus berkelanjutan. Karena ketika kita menganggap selesai dengan diri kita sendiri, artinya kita merasa cukup tahu dan berhenti untuk mencari tahu, itu sebuah permasalahan gitu kan. Nah, di sini judul utama sebetulnya apa yang ingin sedikit saya sampaikan tentang inkonsistensi ya. Sikap yang tidak konsisten gitu.
Ternyata sikap yang tidak konsisten itu kalau kita tarik atau kita selidiki lebih dalam ya, akarnya itu pada pemikiran yang inkonsisten itu. Artinya apa? Hari ini misalnya dia menyuarakan buruh misalnya kan, dia menyuarakan hak buruh itu misalnya kalau kita kaitkan dengan aktivisme ya, bisa dibilang itu adalah aktivisme yang kiri ya, kekirian. Mungkin dia berbasis sosialisme misalnya ya, dia banyak baca literatur-literatur atau dia dari muda mungkin mengikuti kuliah ya, dia terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran kiri seperti misalnya pemikiran Marx ya, ataupun ada salah satu pemikir kiri yang jarang dibahas orang yang sebetulnya lebih relevan untuk kita terapkan di Indonesia daripada Marx ini, yaitu Mari Tegui ya, adalah sosok pahlawan Peru sebetulnya ya, dia adalah sosok kiri di mana dia menganggap bahwa masyarakat adat itu sebetulnya basis pergerakan. Kita jangan sampai melihat masyarakat adat itu sebagai orang yang bodoh, petani di desa itu sebagai orang bodoh, bukan. Tapi itu adalah basis dari perjuangan kalau menurut Mari Tegui ya. Nah itu yang maksud saya. Kalau kita andaikan ya, hari ini misalnya ada seorang aktivis, dia berjuang memperjuangkan buruh. Tapi di satu sisi dia menjadi domba dari kapitalisme. Artinya dia menghamba kepada korporat ya. Dia sebagai korporat, dia menghamba kepada korporasi, di mana hidupnya dia gantung kepada korporasi gitu kan. Dia hanya melakukan kegiatan aktivisme itu hanya sebagai bentuk untuk dalam tanda kutip, mohon maaf ya agak sedikit kasar kata-katanya, masturbasi intelektual. Artinya dia memuaskan hasrat ideologisnya, tapi tidak berhubung, tidak terkoneksi dengan praktis, dengan yang praksis gitu. Artinya dia menggembor-gemborkan ide-ide kiri ya, membela hak buruh, tapi di satu sisi dia malah tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan buruh gitu. Nah itu inkonsistensi salah satunya ya. Contohnya misalnya seseorang yang menjabat dia sebagai pemangku kebijakan ya, kebijakan publik. Di satu sisi dia menyuarakan di kelas-kelasnya, dia sebagai dosen misalnya ya, dia menyuarakan hak buruh ya, dia kuat basis kirinya, tapi secara praktik ya, dia malah lebih cenderung berpihak kepada korporasi-korporasi besar yang bermasalah. Dalam artian ya korporasi besar juga banyak yang nggak bermasalah. Artinya kita tidak kemudian naif ya menyebut bahwa wah semua perusahaan ini kapitalis ya. Tidak, tapi kita lihat bagaimana cara mereka mengelola karyawan, mengelola kesejahteraan itu apakah berkelanjutan atau tidak. Terus mereka apakah bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu kan. Nah, itu adalah satu bentuk inkonsistensi ya. Kemudian kenapa saya kaitkan dengan post-truth ya? Sebetulnya post-truth ini kalau kita tarik sejarahnya itu bukan hanya lahir dari rahim era digital, bukan. Tapi dia sudah ada dari hari pertama atau peradaban awal di dunia ini dia sudah ada post-truth. Karena apa? Karena persaingan politik itu dari zaman dulu ya. Itu persaingan sebetulnya relasi kuasa. Ya. Jadi pengetahuan itu memang tidak disebar. Kalau sampai pengetahuan itu dibiarkan telanjang bulat, maka ya para politisi tidak punya lagi amunisi. Seperti itu. Karena bisa kita bayangkan kalau semuanya pinter dalam artian ya, bukan kemudian kita menghendaki kebodohan. Jadi roda politik itu sebetulnya memanfaatkan kurangnya pengetahuan itu. Atau kalau dalam bahasa yang biasa dipakai oleh teman-teman pergerakan, teman-teman kiri ya. Jadi kenapa ada istilah era kegelapan itu ya? Di zaman Eropa dulu kan, sebelum revolusi industri itu dianggap era kegelapan. Bagi orang-orang yang kemudian sekuler menganggap bahwa era kegelapan itu ya era berjayanya gereja. Kebenaran dimonopoli oleh gereja. Ada perselingkuhan antara raja dengan gereja ya. Jadi raja itu dilegitimasi kuasaannya oleh gereja, jadi dia semakin kuat gitu kan. Itu satu. Ternyata sebetulnya post-truth ini memang memainkan peran hal yang seperti itu gitu. Era artinya post-truth ini ya, era kondisi ya yang sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang sebetulnya. Dimana kalau kita lihat dalam konteks perpolitikan klasik ya, era kegelapan itu kalau oleh orang teologis ya, yang saya sebut tadi itu dominasi gereja ya, kalau kata orang sekuler. Tapi sebetulnya ada pandangan lain, lack of knowledge atau lack of
writer. Jadi kurangnya para penulis. Jadi orang itu lebih suka mimbar-mimbar di lapangan kayak jual obat, mohon maaf ya. Bukan saya mendiskredit profesi itu, tapi seperti di lapangan dia berkuar-kuar gitu, banyak orang yang tertarik gitu. Nah, itu awal mula post-truth sebetulnya ya. Jadi kebenaran yang semestinya itu harus objektif, dalam tanda kutip ya, objektif itu artinya antara pikiran, antara das Solon dan das Sein ada kesesuaian gitu ya, antara realitas dan ide itu terkoneksi. Tapi orang itu akan lebih jatuh cinta pada sosok-sosok figur karismatik gitu ya. Jadi ketika ada orang yang karismanya tinggi berkata suatu hal, maka akan dipercaya sebagai suatu hal yang benar tanpa memverifikasi seperti yang Bang Cuing tadi bilang gitu. Jadi kalau sudah misalnya karena ketokohannya di masyarakat berbicara, tampil, memberikan informasi, entah dia benar apa salah, karena dia dianggap tokoh, jadi apa yang diucapkan itu adalah suatu kebenaran. Ya, itu adalah salah satu indikasi dari post-truth. Dan itu selalu berlangsung dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau pemikiran semacam ini memang sudah jauh ya. Sudah jauh. Kalau kita ya dengan munculnya Aristoteles. Iya, dari zaman Prasokratik pun itu, kalau Prasokratik kan ini urutannya ya. Kalau banyak dikaji itu yang karena karya-karyanya itu banyak ditemui atau banyak dikaji oleh para filolog, itu dari Sokrates kan. Sokrates, kemudian muridnya Plato membukukan pikirannya Sokrates, karena Sokrates nggak pernah nulis dia. Dia punya metode namanya Maietechne, mungkin nanti bisa dikasih subtitle ya. Maietechne itu seni kebidanan. Jadi Sokrates itu dia keliling ke setiap sisi kota Athena, dia mewawancari para muda-mudi, ditanya. Jadi supaya apa? Supaya orang itu bisa melahirkan kebijaksanaan. Nah, dari banyak muridnya itu, Plato lah yang membukukan pikirannya Sokrates gitu ya, si Plato ini. Lalu setelah Plato, Aristotle, setelah itu kemudian berlanjut kembali menjadi ada lompatan, misalnya ada pasca Aristotle, ada kemudian berjayalah mazhab Helenis, kemudian ada skolastik gitu ya, sampai dengan modern sampai sekarang. Nah, post-truth itu kalau dulu banyak, kalau kita ingat Rocky Gerung itu kan sempat dikritik oleh para sarjana filsafat Indonesia ya. Dianggap dia sebagai kaum sofis. Nah, ini mungkin nanti bisa dikasihkan subtitle ya, kaum sofis. Jadi kaum sofis itu sebetulnya kalau pembelaannya Rocky Gerung ya, nggak melulu buruk. Itu kaum sofis itu dia menjual pengetahuan. Jadi kalau ada orang mau dengar ceramahnya itu dia kasih tarif. Itu kaum sofis. Ya, jadi dia di pinggir-pinggir kota Athena itu dia datang ke sana, buka mimbar, terus dia tanya jawab lah, apa kegelisahanmu? Apa kegelisahanmu? Oh ya, nanti kasih solusi, bayar kayak gitu. Itu kaum sofis. Nah, sebetulnya dari sisi kalau kita lihat kaum sofis ini sebetulnya nggak 100% salah juga, ya. Tapi dampaknya itu ya. Kelompok dermawan ya orang itu. Ya, bisa jadi. Ya. Karena kaum sofis ini memang dia mengasah pengetahuan itu memang money oriented. Artinya dia memang bayaran tapi berkualitas gitu. Dalam artian ya kita temukan sekarang mana ada sih sekolah, maksudnya kita orang yang tidak berbayar untuk tahu gitu kan. Kita lihat mengikuti seminar aja kadang kita harus bayar berapa dolar kan ketika ada seminar internasional gitu kan. Nah, kembali lagi ke post-truth ini, dari segi sejarahnya ya kita tidak bisa menggaris sejak tahun kapan. Tapi menurut saya sih sejak awal peradaban itu muncul. Istilah post-truth ini. Iya. Kalau istilahnya mungkin ya belakangan, ya, tapi praktiknya. Praktik dan pandangan orang. Iya. Pandangan hidup maupun sikap konsistensi manusia. Iya. Mungkin sudah lahir sejak zaman dulu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan stoik, bagaimana post-truth ini? Oh ya, stoikisme itu sebetulnya sebuah alternatif hidup ya. Jadi kalau orang berbicara filsafat itu kan ada yang memposisikan filsafat itu sebagai way of thinking, sebagai cara berpikir, sebagai tools of thought ya, sebagai tools, sebagai perangkat untuk berpikir. Ada yang memposisikan filsafat sebagai way of life, pandangan hidup, cara dia hidup gitu. Nah, kalau stoikisme ini sebetulnya dia relevan dengan Buddhisme kalau kita mau tarik ya. Ini juga nanti ada hubungannya juga dengan proses berpikir itu. Kalau stoikisme ini sebetulnya dia mempusatkan pada konsentrasi berpikir. Jadi orang-orang stoik itu ya, kenapa
kenapa banyak digandrungi anak muda ya, orang-orang galau, terutama pemuda galau ya, terutama orang-orang yang bingung dengan kebenaran. Sebenarnya kebenaran ini yang mana sih? Yang satu mengatakan paling benar, yang satu mengatakan kan bikin pusing gitu kan, bikin bingung kan? Iya, ketika kita berbicara hoax mungkin lebih tepat kalau kita ungkap kembali secara stoik. Iya, karena stoikisme ini kenapa saya katakan dia sebagai pandangan hidup ya. Jadi bagaimana permasalahan yang datang ke kita itu kita tidak tanggapi dengan overthinking ya. Bukan berarti tidak berpikir ya. Stoikisme ini tuh dia datang lepaskan gitu. Jadi ada masalah, ya disadari masalah itu ada, tapi dilepaskan. Nah, kenapa ini ada saya bilang ada kaitannya dengan post-truth ya. Orang-orang post-truth ini sebetulnya yang hidup di era post-truth ya, di mana dia tidak terlalu suka untuk memverifikasi pengetahuan, dia ingin mendapatkan pengetahuan secara instan. Di situ dia tidak terlalu paham bahwa permasalahan yang ingin dia selesaikan melalui pengetahuan itu apa gitu. Jadi dia bingung. Kenapa dia berpikir itu? Dia bingung alasan dia berpikir gitu. Nah, maka dari itu ya tinggal leyeh-leyeh, buka YouTube, dapat pengetahuan, ya menganggap oh sudah benar gitu kan. Nah itu sekarang penyakit kalau sekarang itu. Dan kalau misalnya kita berbicara tradisi pesantren, ini tidak sangat jauh berbeda dengan tradisi pesantren, di mana harus ilmu itu harus ditransfer dengan langsung dengan guru ya. Atau ada proses yang disebut dengan ijazah. Nah ini sebetulnya yang ya. Kalau kita berbicara masalah bagaimana mendapatkan pengetahuan atau kebenaran. Ya. Sebetulnya banyak juga yang kesalahpahaman dari teman-teman Barat ya. Melihat kadang ada orang yang kuliah ke Amerika, ke Australia, pulang-pulang ini mengkritisi pesantren. Dianggap bahwa ini cikal bakal post-truth itu karena kiai terus yang dipatuhi gitu. Sebetulnya sosok kiai itu bukan sebagai patron pengetahuan murni ya, tapi sosok untuk melihat cerminan diri yang masih rendah, cocok sebagai objek untuk mentawadukkan diri. Kalau saya pernah diskusi dengan salah seorang guru spiritual lah ya, salah seorang dosen saya juga, beliau itu seorang sufi ya. Jadi dia mengoreksi itu pandangan sarjana-sarjana Barat melihat bahwa kiai ini kita tuh terlalu patuh ya, tidak punya power untuk membentuk pengetahuan, sebenarnya itu keliru. Artinya apa? Kiai itu sebetulnya landasan untuk bertawadu itu, jadi nggak ada hubungannya dengan proses pembangunan pengetahuan. Dan bahkan Turots itu ya, garis sanad pemikiran itu penting juga, karena tradisi-tradisi pemikiran itu kecuali posmo ya, postmodern ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Posmo itu menolak semua grand narasi itu. Jadi misalnya saya berguru kepada Bang Cuing, nggak boleh pemahaman Bang Cuing itu mengintervensi otak saya. Itu orang-orang posmo ya. Nah makanya banyak orang mengkritisi posmo, dia secara epistemologi, secara epistemik itu dia ngerapuh. Karena apa? Karena mereka menolak pengetahuan yang lebih dulu ada. Nggak memiliki dasar artinya riwayat pengetahuannya. Ya, mereka menolak riwayat. Pengetahuan itu ngapain diriwayatin? Justru kebobrokan itu akan diwariskan melalui periwayatan itu gitu katanya. Kalau misal sang gurunya keliru, diriwayatkan terus itu. Tapi itu bisa kita imbangi dengan nalar kritis sebetulnya. Jadi post-truth, era-era yang dimana orang lebih jatuh cinta terhadap gemerlap karisma ketokohan ya, dan dia tidak mau matang dalam berpikir, itu bisa kita imbangi sebetulnya Bang Cuing. Dengan cara apa? Dengan cara critical thinking itu. Critical thinking itu tidak menerima apa saja dengan mentah-mentah ya, tapi harus melalui proses yang kritis. Artinya kritis itu dilihat dulu, dia berbicara kapasitasnya apa ya, background pengetahuannya seperti apa, dan konteks itu yang paling penting. Perlu digarisbawahi konteks itu. Tapi kadang-kadang kita atau berhadapan ketika kita disuruh untuk bertanya, kadang begitu mendengarkan penjelasan orang gitu kan, oh hebat penjelasan orang, ketika disuruh bertanya apa yang bisa tanyakan. Nah mungkin ini bisa diberikan kita sama adik-adik kita ini yang masih mahasiswa, bagaimana untuk membangun nalar kritis tadi itu. Oke. Ini karena kita dihadapkan dengan era yang serba kabur ya. Inilah era post-truth ini. Di satu sisi kita lihat berita
berkata A, berkata B gitu kan. Sebetulnya pengetahuan yang benar itu seperti apa sih gitu kan. Nah, caranya itu sebetulnya gini, menanggapi fenomena-fenomena semacam itu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan untuk membangkitkan critical thinking itu, pertama kita harus tidak terlepas dari konteks. Contohnya kasus yang ribut kemarin kan azan disamakan dengan anjing itu kan. Sebetulnya itu tidak murni salah pernyataan itu, tapi penempatannya yang keliru ya. Dan tidak bijak dalam melihat audiens. Ya. Kondisi masyarakat Indonesia itu belum siap untuk menerima hal-hal yang bersifat diskursif. Diskursif itu artinya apa yang disampaikan oleh Menteri Agama itu sebetulnya kalau orang-orang linguistik, orang-orang yang analis bahasa ya, itu sebenarnya biasa. Artinya itu masalah semantik, semiotik yang main di situ ya, ilmu tentang tanda itu ya, tentang simbol tanda itu. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan yang jelas antara anjing dengan azan sebetulnya. Itu sebuah analogi yang menunjukkan kondisi ya. Kondisi misalnya ya azan itu untuk orang Islam, tapi yang ingin dibandingkan itu bukan azannya dengan anjingnya. Ya karena kebetulan saja yang mengeluarkan itu Yakun. Dan mungkin banyak hatersnya ya. Dia naik juga menjadi pertanyaan publik. Iya, karena dia dipertanyakan kapasitasnya ya. Nah itu maksud saya. Jadi hal-hal yang semacam itu tuh era post-truth ini gampang sekali menyulut ini ya, emosi, menyulut perselisihan gitu ya. Nah kembali lagi ke tadi pertanyaannya Bang Cuing, bagaimana ketika teman-teman muda itu berhadapan dengan post-truth gitu ya. Ya salah satunya dengan critical thinking itu. Untuk membangkitkan itu tidak boleh terlepas dari konteks. Misalnya ada dosen nih atau politikus, dia berkata A ya, dia mengeluarkan statement tertentu gitu. Lihat konteks dia berbicara pada saat itu. Artinya ketika kita tidak menarik suatu hal dari konteksnya, kemungkinan kita untuk harmonis berdialog itu akan besar. Karena kan kalau kita lihat kenapa syarat dari berlangsungnya komunikasi yang fruitful, yang komunikatif, itu adalah kesepahaman. Komunikasi itu kan dari kata commune. Ya, komunis itu kan sama ya, komunal, kesamaan ya. Artinya saya dengan Ahwal bisa berjalin dialog itu kalau saya punya latar belakang yang bisa mencocokkan saya dengan dia. Contohnya misalnya ya, ketika kita bertemu di Lombok, di sini bertemu dengan orang-orang Pancor, dengan orang Selong, itu biasa aja. Tarik dia dalam suatu kondisi yang tidak biasa. Kita bertemu di Jawa, wah Batur Lombok, orang Lombok, kita akan memiliki suatu kedekatan gitu. Tarik lagi ketika kita ketemu di Norwegia misalnya kan, lihat orang yang mukanya mirip orang Indonesia itu pasti kita wah teman saudara saya ini kan. Jauh. Ya padahal jauh. Jadi teori identitas itu seperti itu. Semakin jauh semakin dekat rasanya ya. Ya. Ketika kita bertemu dengan satu komunitas. Ya. Nah kalau kita lihat misalnya ini basisnya ketika kita berbicara post-truth itu ya. Kenapa tadi ada critical thinking ya, berpikir kritis. Jadi instrumen untuk kita memperoleh pengetahuan itu kan ada dua sebetulnya ya. Ada rasio dan ada empiri. Empiri itu indera. Ada mata, hidung, telinga ya. Yang paling dominan itu sebetulnya mata dan telinga kan. Nah, jadi rasio itulah yang kemudian menimbang-nimbang data mentah yang diperoleh dari mata, dari telinga ya, dari pokoknya alat indera. Nah, sebetulnya kenapa orang ya mungkin kalau orang-orang spiritualis hati juga menempati posisi ya. Tapi kalau orang-orang perkembangan ilmu ya, terutama psikologi ya, psikoanalisa terutama, hati itu nggak terlalu dibahas deh. Kolbu itu kan itu sisi yang tidak bisa diukur kan. Jadi mereka lebih melihat pada tingkah laku gitu. Nah, jadi ada rasio, ada empiri, kebenaran itu bisa kita olah ya. Ketika apa yang kita lihat itu kita olah dia dengan pikiran. Oke, misalnya ada pertanyaan ini misalnya. Mungkin saya bertanya ke Bang Cuing ya, nggak apa-apa ya saya bertanya ya. Dalam kondisi apa Bang Cuing menganggap diri tahu? Kadang kita mengklaim diri kita tahu kan?
dalam kondisi apa menurut Bang Cuing bisa mengklaim bahwa diri si D itu tahu? Ya setelah mendapatkan informasi, ya tentu setelah ada pengetahuan kan begitu. Ya. Apakah pengetahuan itu kemudian diperoleh dengan cara yang instan? Artinya bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh? Kemudian kita menganggap bahwa kita cukup tahu untuk mengatakan, kita cukup pede untuk mengatakan diri tahu ya. Gimana? Ya dari membaca, dari membaca, melihat, ya. mendengar kan gitu. Ya. Ya termasuk tadi itu tentu ada orang yang menjadi role model atau menjadi patron pengetahuan. Iya. Sehingga pengetahuan itu nyambung ke saya. Iya. Sehingga apa yang saya dapatkan dari penglihatan dan pendengaran tadi kita olah di pikiran, akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Iya. Nah, kita itu kan semakin pede ketika kita yakin itu yang benar kan? Apalagi kalau kita yakini. Iya. Jadi antara tahu dan yakin itu sebetulnya hal yang sering dicampur baurkan ya. Yakin, belief, dan knowing. Itu sebenarnya suatu hal yang berbeda ya. Karena apa? Karena kalau kita kaitkan lah, mana lebih kita pilih perkataan ustadz atau perkataan ilmuwan ketika dia berbicara tentang COVID? Coba saya tanya misalnya Bang Cuing. Ada nih dokter ya, lulusan Jepang misalnya kan, dia memberikan side lewat WA lah. Bang, COVID itu seperti ini, jangan lupa pakai masker, jangan dulu sholat di masjid, karena itu memudahkan penyebaran. Ada ustadz, yang kemudian ustadz itu gurunya Bang Cuing, salah sosok yang sangat dihormati, tuan guru lah ya. Dia berkata bahwa kamu ngapain takut sama COVID? COVID itu buatan Tuhan, ya ciptaan Tuhan. Yang penting kita berpasrah kita ini. Nah, kalau dihadapkan dengan persoalan seperti itu, bagaimana misalnya? Ya, tentu kita akan mengedepankan yang pengalaman empiris. Ya. Jadi yang memiliki pengetahuan tentang itu, karena Ustadz sudah punya bagian yang tertentu di Ya. bidangnya. Jadi disitulah kita akan lihat pengetahuan itu berdasarkan keahlian. Ya. Nah, itu sebetulnya salah satu ciri dari post-truth ya. Ketika expertise itu campur baur. Ya. Orang saling tabrak. Oke, kalau permasalahan seperti itu ya, itu kan dilematis ya. Artinya kita di satu sisi kita menghormati sosok tuan guru ini, Ya. di satu sisi kita dihadapkan dengan fakta ya, bahwa dia memiliki keahlian untuk mengungkapkan fakta itu gitu. Tapi kalau masyarakat awam yang belum tercerahkan, biasanya dia akan Tuan guru, datang ke ya. tuan guru atau dia akan bertanya kepada tokoh tertentu. Iya. Biasanya seperti itu. Kalau salah jawaban dari tokoh tertentu ya maka salah juga pemahaman. Ya. Jadi saya ingat ya, Gus Mus dengan Chandra Malik. Di sini mungkin ada yang mengenal Chandra Malik ya, tokoh sufi Indonesia itu, dan Gus Mus. Pernah suatu ketika Chandra Malik berbicara tentang COVID di forum ya. Diseneni, dimarahin sama Gus Mus. Wes, bahasa Jawa ya. Kamu sufi janganlah ngomong medis, biarkan teman-teman kedokteran yang ngomong gitu ya. Karena kita tidak pernah meneliti tentang itu gitu ya. Nah, itu sebuah koreksi Gus Mus untuk mengantisipasi terjebaknya kita dalam post-truth itu. Karena salah satu indikator, kalau tadi kan indikator pertama ya, kita sudah punya satu indikator bahwa kebenaran itu yang dinilai itu bukan sejauh mana kebenaran itu objektif, sejauh mana itu berdasarkan fakta, tapi sejauh mana itu rame, viral, itu yang dianggap benar. Barometer kedua, yaitu ketika keahlian itu tidak jelas. Ahli ini tuh dia tabrak haluannya orang. Misalnya ngomong tentang sapi gitu kan. Ada sarjana pendidikan. Seolah-olah menjadi pengamat Ya. swasta ya. Dia langsung menyanggah sarjana peternakan yang memang sudah, apalagi dia fokus misalnya sampai S2 dia fokus riset di penyakit sapi misalnya kan. Dibantah sama seorang yang MPD misalnya kan. Nah, itu bukan domainnya. Kalau kata Confucius ya, semua itu akan nggak harmoni kalau semua itu nggak sesuai dengan fungsinya. Bapak ya harus berfungsi sebagai bapak, anak harus berfungsi sebagai anak. Kalau anak berfungsi sebagai bapak kurang ajar namanya kan. Perempuan harus berfungsi sebagai ibu gitu ya. Iya, artinya ini kita tidak kemudian menganggap bahwa ya mungkin kalau ada teman-teman feminis mungkin keberatan ya kalau kita. Sebetulnya bisa kita imbangin saja gitu.
Mereka pengen alam ini harmoni. Emang alam itu pernah harmoni? Emang dunia itu pernah harmoni? Tidak pernah. Kalau dalam teori fisika itu kan teori entropi ya entropi. Setiap segala sesuatu itu menuju ke derajat chaos. Jadi nggak ada hal yang stagnan, diam di tempatnya. Dan orang harmonis rumah tangga itu kan karena ada dilatih dengan permasalahan kan, nggak mungkin dia harmoni terus. Dan itu akan mendewasakan. Mendewasakan. Iya, orang yang pacaran pun gitu kan. Jadi semakin dia dewasa berarti semakin banyak permasalahan yang sudah dilalui gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, itu berhubungan antara dasain dan dasolan tadi. Ya. Oke, kita kembali lagi tadi ke kasus dokter dan kiai itu ya. Nah itu maksudnya, tapi ada misalnya suatu kasus, bisa nggak seseorang itu menjadi dokter, menjadi ilmuwan sekaligus menjadi agamawan? Banyak kita temui kan? Nah, apalagi sekarang ini. Iya sekarang sangat memungkinkan keran informasi. Bisa membedakan ini ahli di bidang apa sih? Bicara kemarin bicara tentang kedokteran, sekarang menjadi ustadz, besoknya lagi menjadi sosok pendidik. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita tidak melihat spesifikasi keahliannya seperti apa. Ya. Padahal dia sudah memperlihatkan kita gelar yang begitu banyak, bahkan panjang, lebih panjang gelarnya daripada namanya, tetapi kita tidak menemukan passionnya apa sih orang ini kan begitu, atau pikirannya yang bisa kita ambil sebagai sosok orang yang berpengetahuan luas itu apa? Ya. Ada yang kita temukan ini. Kalau ini sebetulnya kalau kita lihat fenomena-fenomena kemarin ya, jadi di ILC itu kan, kayak Rocky Gerung lah ditanya apa aja dia jawab ya gitu kan. Itu sebetulnya hal yang salah satu hal yang bermasalah sebetulnya. Karena apa? Karena jangan sampai nanti statement dia itu menjadi ajang ibaratnya Difokuskan sama orang ya dia. Pelacuran intelektual. Itu istilahnya ya, artinya dia ibaratnya bisa dipakai di semua lini gitu, tapi secara passionate, secara passion ya itu nggak jelas gitu. Karena apa? Karena nggak ada lah, sangat jarang satu orang itu bisa menguasai semua bidang. Dan apa, ada kedalaman itu yang menjadi penting ya. Ketika ada orang misalnya dia sebagai sarjana filsafat seperti saya nggak mungkin akan merasa lebih tahu dari teman-teman yang kebijakan publik ya, teman-teman pertanian gitu. Tugas saya hanya untuk menjembatani sebetulnya. Disitulah kita masuk gitu. Nah itu salah satu indikator post-truth yang kedua. Ya spesialisasi itu menjadi kabur, semua orang merasa diri tahu segala hal ya. Dan ketika dilihat ya cukup tahu saja, bukan tahu secara mendalam. Gitu. Bahkan bisa memberikan fatwa. Itu bahaya sekali. Sekarang kan kalau dalam bahasa teman-teman yang progresif artinya hari ini dia hijrah, berhenti mabuk, berhenti narkoba, besok pagi dia ngajar, lusanya dia jadi syekh, berfatwa gitu. Sedangkan orang berfatwa itu ya, ini kalau kita kaitkan dengan post-truth ya, nggak segampang itu gitu. Ada orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari itu gitu, mempelajari agama, yang mempelajari hukum gitu kan. Dan itu harus kita hormati. Nah, kiat-kiatnya untuk merespon atau menghadapi era post-truth ini ya, dengan cara apa? Dengan cara kita tidak terlepas dari konteks. Ketika kita melihat siapa yang berbicara, kita lihat backgroundnya apa gitu ya, atas kapasitas apa dia berbicara, dan konteks apa dia berbicara. Nah disitulah sebetulnya cara untuk menyeimbangi era post-truth ini. Sejalan dengan pernyataan yang mengatakan berikanlah posisi itu kepada orang yang memang ahlinya. Yeah. Jadi kalau kita berbicara pemerintahan saja misalnya, ada orang yang sekarang akan tidak kita tahu apa namanya karir birokrasi seseorang, karena orang pendidikan bisa jadi dinas sosial, jadi kepala di sosial, orang dokter bisa jadi kepala atau pimpinan di dinas yang lain. Begitu pula seorang
Nah, ini pengalaman yang kita saksikan misalnya di daerah, arsitek misalnya menangani bidang pendidikan. Nah, atau ya tidak hanya kita berbicara di birokrasi, bahkan masyarakat juga sudah di kalangan masyarakat sudah terpolarisasi dengan apa yang terjadi di masyarakat secara luas, bahwa sekarang ini orang ditempatkan di suatu posisi kadang-kadang tidak sesuai bidangnya, ya akhirnya dipaksakan untuk melaksanakan sesuatu yang bukan bidangnya, akhirnya hasil tidak maksimal. Ya. Nah itu sebetulnya kita mungkin sering mengenal ya right man on right place gitu ya. Orang right man on right place, jadi orang yang tepat dalam posisi yang tepat. Ya. Gitu. Mungkin ini kaitan juga dengan meritokrasi itu ya. Nah sekarang itu semua itu terkacaukan dengan tadi poin yang kedua itu, spesialisasi itu sudah tidak lagi menjadi hal yang penting. Gitu. Artinya apa? Artinya sekarang penempatan posisi-posisi pejabat publik itu tidak berbasis pada epistemik itu lagi. Tidak berbasis pada pengetahuan. Artinya apa? Berbasis pada relasi kuasa. Iya. Jadi siapa yang akan bercokol di situ, itu kita cek dialah yang memiliki relasi kuasa terbesar di situ. Misalnya dia dengan hanya memiliki aplikasi sekarang sudah bisa jadi menteri. Iya, karena jasanya besar kan. Dan menteri pendidikan pula kan, kan sebetulnya beliau itu basisnya bisnis ya, bisnis. Kemudian IT, terus Percaya ini percaya memegang kebijakan publik yang akan mengurus pendidikan dari seluruh lapisan. Karena lapisan yang paling dasar kan. Ya, pendidikan. Pendidikan Pertahanan utama suatu negara itu pendidikan. Ini yang kita, dan itu belum terlihat. Lebih-lebih sekarang kan untuk kita juga belum tahu output dari kebijakan pendidikan yang sekarang ini, dengan menghapus Etanas misalnya, dengan menghapus ujian nasional, ya tidak ada lagi ujian nasional. Jadi ujian nasional itu yang dilakukan itu ya, tetapi sekolah yang menentukan sekolah yang menentukan kelulusan, tidak lagi menggunakan standar secara nasional. Ya. Nah, kalau kita lihat memang itu terlepas dari relasi politik ya. Sebetulnya penempatan posisi seperti itu sudah melangkahi banyak kepala. Artinya kita punya sumber daya manusia yang memang concern di bidang pendidikan, sampai dia bergelar profesor gitu kan. Dampak yang saya rasakan itu sebetulnya orang nggak lagi menghargai profesor pendidikan. Dilihat misalnya sekarang, ngapain profesor ke pendidikannya nggak bagus-bagus di Indonesia, mending kasih Nadiem aja gitu kan. Dengan ide dia Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, MBKM itu, ya sebetulnya kalau kita lihat Nadiem maksudnya itu bagus sebetulnya ya. Dia ingin setiap ilmu di Indonesia ini itu tidak saling mengenal. Ya. Dia pinginnya itu saling mengenal gitu. Jadi setiap ilmu itu harus ada jembatan. Makanya dibuatlah program di kampus-kampus itu namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi anak teknik itu bisa mengambil kuliah hukum. Pengantar tentunya bukan hukum lanjut gitu ya. Jadi kita bisa silang jurusan dan itu SKS-nya itu bisa diklaim untuk diakumulasikan untuk menjadi IPK. Nah itu program yang saya rasa perlu kita apresiasi dari Nadiem. Tapi banyak juga sebetulnya yang mendapat kritikan ya ketika dia kemudian menjadi pertanyaan apakah pendidikan ini diarahkan ke hal yang komersil ataukah memang pendidikan untuk mencetak intelektual-intelektual yang gitu. Nah kalau kita lihat kaitan dengan post-truth, ya salah satunya kemudian spesialisasi itu bisa dikembalikan ke marwahnya ya. Dengan gayanya Nadiem ini salah satu bisa. Tapi dark side-nya, efek negatifnya ya, orang tidak percaya lagi dengan keahlian. Ya. Artinya apa? Artinya semua itu berhak bersuara, berhak menjadi pakar gitu kan. Nah, itu yang bermasalah. Orang yang tidak pernah sekolah tiba-tiba kok menjadi pakar. Iya. Orang yang kita
yang selama ini kita tahu misalnya aktivitasnya, latar belakangnya, kok tiba-tiba jadi pas Iya. bicara Iya aja kayak contoh Habib Kribo apa itu kan. YouTube misalnya. Sekarang kan banyak orang bikin konten YouTube kan. Supaya dapat AdSense, orang-orang sekarang itu kan senang nontonin politik dari YouTube ya. Ya. Siapa itu, entah backgroundnya seperti apa, dia bikin konten mengomentari situasi politik Indonesia. Ujungnya apa? Masyarakat akan terpolarisasi. Kalau benar analisanya itu komprehensif ya, tapi analisanya nanti provokatif, itu yang bahaya. Dilihat misalnya, Anies misalnya diserang gitu kan, atau misalnya menyerang Jokowi gitu kan, itu pasti Dan membabi buta. kalau sudah tidak suka sama Jokowi ya pasti jelek aja gitu kan, nggak suka sama Anies ya jelek aja, dan orang yang mengamini itu akan terus tetap percaya dengan apa yang disampaikan. Nah dampaknya apa? Orang saling sapa ya, orang akan terpecah belah ya. Ada istilah kadrun ya, ada istilah cebong kampret gitu ya. Itu sebetulnya satu produk post-truth sebetulnya. Jadi kalau di YouTube kita kasihkan misalnya bangsa ini sudah terbelah kan gitu. Iya. Jadi ada kadrun, ada cebongnya. Sebetulnya masyarakat itu nggak terbelah, tapi dirawat keterpecahan itu. Sebenarnya kalau di masyarakat tidak, ya kita tidak saksikan lah kalau di masyarakat bahwa mereka sebenarnya tidak tahu apa itu kadrun, cebong. Karena gini, Bang, ya. Ingatan publik itu singkat, pendek. Ingatan publik itu pendek dia dan menyambar-nyambar. Contohnya sekarang ada orang korupsi misalnya ya, mohon maaf, dia korupsi dan menjadi tersangka. Dia dibenci banyak orang, dibully habis-habisan. Tunggu 2 tahun 3 tahun nanti lupa masyarakat. Kasus apa misalnya kemarin ya? Orang-orang misalnya kayak Di Malarangeng ya muncul lagi. Pasti ada 1-2 lah itu yang ingin mengingatkan publik ya. Oh iya korupsi nih gitu kan. Tapi sudah nggak ini. Jadi ingatan publik itu salah satu cirinya itu singkat dan dia menyambar-nyambar. Ya ketika misalnya kita kena ya kasus dibully habis-habisan, ya pada saat itu sangat menyakitkan dan dampak itu luar biasa. Tapi tunggu aja setahun 2 tahun itu sudah insomnia publik gitu. Ini apakah ini hanya terjadi di Indonesia atau Sebetulnya terjadi di ibaratnya era-era post-truth ini itu makanannya para politisi sebetulnya. Kita lihat Donald Trump juga ya, dia dengan Make America Great Again. Itu sebetulnya salah satu jargon-jargon fasis sebetulnya. Berarti kenapa dia sampai mengeluarkan statement kita buat Amerika ini menjadi besar kembali? Berarti dia ingin melihat menyadarkan masyarakat Amerika, mendukung dia bahwa kita ini sedang terancam oleh bangsa lain. Siapa lagi kalau bukan ya kulit putih versus yang kulit tidak putih gitu. White people sama orang yang non white people. Itu adalah satu fasisme. Sama halnya dengan Israel sekarang lah. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita kaitkan dengan post-truth ya. Jadi dulu gini, ya, fenomena post-truth pada saat berdirinya negara Israel. Saya cerita sedikit ya. Ini supaya kita berbicara sejarah juga. Jadi sekitar tahun 1895, saya kurang tahu persis ya tahunnya ya. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua itu, di Austria sana, di Eropa secara umum itu orang-orang Yahudi itu dipersekusi. Muncullah gerakan antisemit, anti agama-agama Semit ya, agama-agama Abrahamik ya, terutama Yahudi ini. Di Eropa itu anti. termasuk yang diusir sama Hitler ya? Iya, pokoknya diberangus lah, kasihan orang-orang Yahudi dulu di Eropa. Karena memang Yahudi itu dulu mukimnya itu di Eropa. Ya, abad-abad 18-19 itu memang sebagian besar itu di Eropa. Nah, muncul gerakan-gerakan Eropa yang untuk memberantas Yahudi ini. Nah, muncullah seorang tokoh namanya Theodor Herzl. Dia orang Austria. Dia itu melihat bangsanya tertindas, muncullah sifat jiwa patriotiknya. Saya ingin memperjuangkan hak-hak orang Yahudi dengan cara apa? Dia kemudian buka kitab Taurat tuh ya, Turah itu. Dilihat ada tanah yang dijanjikan. Ya, tanah yang dijanjikan itu dia legitimasi dari kitab suci. Di satu sisi juga dia lihat secara geografis ada tanah kosong tuh di
Yerusalem di sana ya, di Israel. Padahal dari ribuan tahun itu sudah ada penduduknya di sana. Kenapa dia mengasumsikan itu tanah kosong? Itu kan satu hal yang post-truth juga. Artinya dia meyakini suatu, bertindak tapi dengan landasan yang memanipulasi realitas. Bagaimana bisa kita mengatakan di dalam ruangan itu ada ayam, sejatinya ada ayam, kita mengatakan itu ada domba. Itu kan memanipulasi realitas kan. Nah, Hezerl ini memanipulasi realitas dan dia membentuk bahwa orang Yahudi ini disakiti terus di seluruh dunia. Kita harus membangkitkan peradaban kita dengan membangun suatu peradaban di Timur Tengah itu ya. Sampai sekarang ya, iya Zionismenya itu gitu. Itu adalah satu hal ya, di mana kita lihat poster itu memang sudah ada sejak zaman dulu gitu. Tapi yang hebat itu sebenarnya kan dari sisi propaganda mereka. Ya. Jadi kan di sini kemampuan membuat ini ya, apa istilahnya itu, merangkai sebuah kalimat sehingga mampu mengagitasi publik, mempropaganda publik sehingga publik meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah mengangkangi realitas. Ya. Nah, bagaimana terkait dengan propaganda tadi itu, apakah nyambung juga dengan bagian dari post-truth ini? Era post-truth ini sebetulnya dilanggengkan tuh dengan retorika-retorika kosong. Ya, retorika-retorika kosong itu orang hanya membual ya, dan terbius, publik itu terbius dengan kemampuan dia berretorika. Jadi seperti dia sangat meyakinkan gitu ya, dengan gesturnya, dengan pilihan kata-katanya ya. Biasa kata-kata itu kata-kata karismatik. Kalau kita lihat di tradisi Kristen, di antara para pendeta-pendeta itu ada yang memainkan peran sebagai figur karismatik, ada yang sebaliknya. Figur karismatik itu dia sampai orang nangis-nangis gitu ya. Itu figur karismatik gitu. Jadi kemampuan retorika kosong sebetulnya, saya bukan mengatakan pendeta-pendeta itu kosong ya, tapi sebagai contoh di mana retorika itu penting. Karena post-truth ini semakin panjang usianya ya, hoax itu semakin panjang, karena si penyampai hoax ini dia meyakinkan sekali. Itu loh. Nah, kenapa orang bisa yakin ya? Karena dia tidak melandasi dengan pikiran yang kritis. Itu salah satu indikator hoax kan. Kebenaran yang objektif itu tidak menjadi sandaran, tapi yang non objektif. Ya, public speaking itu. Ya memang agak susah juga sekarang ini ketika munculnya tokoh-tokoh yang lahir karena instan. Jadi kita juga tidak tahu ketokohan ini apakah lahir karena dia berjiwa patriotik dan makanya kan kita kadang-kadang kan terharu melihat banyaknya tokoh-tokoh publik yang kemudian tersandung kasus. Apakah ini tidak tuntasnya pembelajaran terhadap kebangsaan kita atau nilai-nilai dari moralitas berbangsa dan bernegara, sehingga begitu mereka diberikan sebuah kepercayaan, akhirnya mereka mempertontonkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi besar dari rakyat yang mendukungnya misalnya. Yeah. Nah, itu sebetulnya kenapa saya mengatakan post-truth ini itu kongruen, satu bangun dia dengan siasat politik. Ya. Kita mungkin pernah diskusi kemarin kan, mendengar teori Toffler itu ya. Jadi yang bodoh itu dirawat untuk tetap bodoh gitu kan. Itu sebetulnya siasat politik itu membutuhkan era post-truth ini. Karena apa sekarang? Iya. Karena sekarang tokoh itu kan ibaratnya partai-partai politik ini, mohon maaf, dia nggak terlalu peduli dengan background pendidikan seorang. Tapi sejauh berapa dia bisa menggait konstituen aja, gitu kan? Ya. Jadi ya tujuan politik itu kan menang-menangan pemilu kan? Dia tidak melihat kualitas orang yang kuantitas bagaimana. Ya. Yang penting dia bisa meraih suara sebanyak-banyaknya, dan ini bagi para aktivis terutama yang memang sudah atau yang lahir dari sebuah perkaderan di organisasi yang berharap ke depan akan menjadi pemimpin bangsa, itu terkalahkan oleh orang yang lahir karena instan tadi itu. Karena itu Bang Cuing, jadi era post-truth ini memang melanggengkan siasat politik tertentu.
Nah ini mungkin sebagai akhir juga ya, sebagai akhir perbincangan kita. Salah satu siasat politik yang memang sekarang masih sering dipakai itu adalah populisme itu. Dua kata kuncinya populisme, ya. Pembagian masyarakat secara politik menjadi terbelah dan mobilisasi massa. Dua kata kunci itu kalau populis ya. Jadi kalau kita definisi populisme yang lain, bahwa segelintir orang itu menyatakan bahwa mereka menyuarakan suara rakyat. Coba saya tanya, Bang Cuing ya, ada nggak korelasi hubungannya ya, hubungannya antara orang yang berasal dari petani, apakah dia akan otomatis akan menyuarakan suara petani? Misalnya. Ataukah misalnya pertanyaannya, apakah orang yang dia backgroundnya itu dari pengusaha, dari Papuk Balu, dari keturunan itu bos BUMN, apakah dia akan mustahil akan menyuarakan suara petani? Pasti yang ada di pikiran mereka, apakah ini bermanfaat untuk uang? Nah, kalau yang sekarang ini bisa mendatangkan uang enggak? Ketika saya memberikan menyuarakan ini, ada enggak manfaat secara pribadi? Itu saja yang muncul sekarang. Sehingga seharusnya misalnya ketika dia lahir dari petani, mestinya yang akan dia perjuangkan petani. Iya. Nah, kan begitu. Iya, jadi sebetulnya backgroundnya itu sebetulnya harus mempengaruhi kan? Tapi sekarang kan kadang kita temukan ya, lahir dari petani tapi memanipulasi golongan dia. Dia kaya dari bahkan tidak mau memperjuangkan temannya dari penderitaan temannya sendiri gitu. Nah, saya juga pernah, ini sebagai refleksi aja kita ya. Mungkin untuk teman-teman yang menonton di sini nanti syukur-syukur kalau ada sini yang punya akses ke power ya, pemangku kebijakan yang menonton gitu. Seringkali kebijakan-kebijakan itu tidak terkontrol. Seperti contohnya Gapoktan ya, di desa-desa gabungan kelompok tani. Artinya apa? Kenapa sampai ada program Gapoktan itu? Supaya pembangunan itu berkelanjutan, sustainable development. Kalau kita mengacu pada SDGs ya, sustainable development goals ya, yang ada 30 butir itu untuk 2030, semua itu harus berkelanjutan. Kemiskinan itu nggak boleh berkelanjutan. Kita harus kesejahteraan yang berkelanjutan, kesehatan yang berkelanjutan, air bersih yang berkelanjutan ya. Semua itu berkelanjutan. Ya itu kenapa sampai ada gerakan-gerakan gabungan kelompok tani itu, supaya untuk memudahkan pemerintah itu bisa mesejahterakan petani. Dengan cara apa? Dengan cara menggalakkan pembangunan berkelanjutan. Misalnya diberikan dia sapi, bibit sapi gitu ya. Kadang dianggap hak miliknya gitu kan misalnya kan. Atau diberikan traktor misalnya kan, dijual gitu. Saya pernah bertemu itu di desanya Adip kan, di Suralaga sana. Itu keluh-keluhan petani-petani itu gitu. Menggibah para petani ini kan. Jadi dikasih traktor. Tapi kalau karena kita berpikir kritis ya, kita nggak boleh hadir di sini tuh nggak boleh menerima ompol-ompol pernyataan saya. Itu conditionally ya, sesuai kondisi tertentu. Tapi jangan-jangan komunikasi itu nggak jalan antara Gapoktan dengan masyarakat. Masyarakat tuh mengira Gapoktannya ini korup, padahal masyarakatnya mungkin menarik diri dari berkomunikasi dengan Gapoktan. Atau dari Gapoktannya mungkin salah, dia tidak transparan berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi itulah pentingnya post-truth ya. Kita bisa imbangi dia penawar racunnya itu, yaitu komunikasi. Dialog yang dua arah, yang kemudian tidak satu arah. Itu sebetulnya sebagai penutup ya. Jadi post-truth ini harus dibangun dengan dilawan dengan komunikasi. Ketika komunikasi ini terbangun jalan ya baik, jadi benturan-benturan itu paling tidak, atau persepsi publik yang tadinya melihat komunitas tertentu melakukan perilaku negatif ya, menurut pengetahuan yang dia punya, tanpa memverifikasi kebenaran. Iya, kata kuncinya itu verifikasi, tabayun lah ya. Nah, jadi saya kira itu juga yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan informasi dari media sosial, betul. baik itu Facebook maupun YouTube. Iya. Jadi sekarang ini kan banyak kita lihat nih di YouTube, misalnya kiai-kiai dadakan gitu. Iya. Nah, tiba-tiba mulai, dan anehnya misalnya kultur dan tradisi itu dihujat habis-habisan, seolah-olah mereka datang membawa Islam yang benar, dan sedangkan kita salah gitu kan. Dan orang-orang lain yang selama ini
ya dengan tradisi berislamnya yang tradisionalis dianggap bahwa ini sudah keluar dari Islam yang murni. Islam yang murni. Nah, itu bermasalah juga. Sehingga akhirnya terjadi benturan. Dan ini kita rasakan sendiri di Lombok Timur. Misalnya, kemarin ada kasus misalnya lahir seorang kiai atau tuan guru yang menyebut misalnya ada makam yang tidak layak disebut gitu. Tidak etis hal-hal semacam itu ketika ini kan sebuah tradisi dari leluhur kita untuk berziarah makam pada orang-orang yang memang memiliki kelebihan atau karena pengaruhnya di masyarakat sehingga masyarakat datang untuk berziarah. Ya, kita tadi sampai di mana Pak Dokter? Jadi itulah fenomena yang saya kira ya yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana kita sulit membedakan antara pernyataan atau pengetahuan yang benar atau yang tidak, karena semua orang sudah menganggap dirinya ahli, baru mengetahui informasi langsung dilempar, baru mendapatkan kabar dari seseorang langsung dilempar. Nah, bahkan ada yang khusus dari tukang share. Nah, jadi tanpa membaca, tanpa melihat isi langsung share. Ya. Nah, ini kan menyesatkan. Nah, itu sebetulnya kembali lagi ke hanya melihat judul ya, gitu kan. Harus tuntas kita membaca itu ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari judul saja lalu kita share gitu, karena secara moral itu kita bertanggung jawab ya. Dampak dari apa yang kita pesan itu kan ibaratnya domino ya, efek domino. Misalnya di tempat ini kita memproduksi hoax ya, dalam waktu yang tempo singkat-singkatnya bisa sampai Papua, bisa sampai Amerika. Itulah bahayanya, kemudian itu adalah salah satu dampak penyebaran informasi yang dimudahkan oleh teknologi digital ini gitu ya. Nah, karena kalau terus kita rawat perilaku digital kita yang seperti itu, ya maka tidak akan ada habisnya era post-truth ini. Ya. Orang itu tidak akan kemudian tertarik lagi dengan fakta objektif, tapi dia lebih suka dengan hal yang instan, kemudian dengan seberapa viral media itu maka dianggap dia sebagai benar ya, tanpa ada verifikasi gitu. Ya lagi-lagi mungkin ini sebagai closing statement ya. Jadi critical thinking itu sangat penting ya, berpikir kritis, menunda dulu untuk menilai suatu gitu. Artinya menunda itu ketika kita dikasih kabar sebentar dulu, kita boleh meragu-ragukannya. Tapi dengan cara kita harus berprogres. Kita cek misalnya validasi dari informasi itu, kita sesuaikan dengan fakta di lapangan ya. Kemudian dengan cerita orang yang mewartakan ke kita, dengan apa yang kita baca gitu kan. Dan disitulah kemudian kita tidak seharus semestinya menganggap diri selesai untuk tahu. Karena manusia itu selalu berproses. Baiknya ungkapan yang mungkin pas untuk kita gunakan itu adalah bijak dalam menerima informasi gitu ya, sehingga tidak terlalu cepat memberikan respon, apalagi sampai menyebarkan. Iya. Apalagi kalau kemudian begitu mendapat informasi langsung dia sendiri yang berucap. Iya. Wah, itu fatal juga. Ya, kesalahan yang diwariskan jadinya kan. Tadinya informasi yang salah diberikan sama orang lain, kemudian kita wariskan kembali pada orang lain gitu ya kan. Sudah berapa dosa itu yang kita lakukan ya? Apalagi itu memfitnah orang misalnya kan, itu dampak buruk dari ketika kita tidak pandai untuk mengolah informasi, saya rasa itu. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Rodian yang telah hadir di acara Tadarus Pikiran yang diselenggarakan oleh Yayasan Insan Cita Selaparang yang rutin kita laksanakan di setiap malam di kantor Yayasan Insan Cita Selaparang ini. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi dari rekan-rekan yang selama ini telah aktif mengikuti Tadarus Pikiran, sehingga acara ini kami terus kita galakkan, terus kita laksanakan
tentu dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saya tidak akan menyimpulkan pikiran-pikiran Anda pada malam hari ini karena saya tidak mau membatasi cara berpikir Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.